الفاتحة الله يفتح علينا وعلى أولادنا وذريتنا فتح العارفين يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل يهدينا إلى سواء السبيل ويفيد على قبولنا والعارفين ويكتبنا وذرياتنا في دين العباد وتمن السبيل قلوبنا على سنتنا على محمد وعلى ما نشر من أشراره سوسن على من نعلم شيئا إن شاء الله سيدنا من أبي سبحانه وتعالى ماذا يدخل نياتنا في نياتهم وعمالنا في عملهم قاصد والمقاصد توجهاتنا في توجهاتهم إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أين تعليم وتعلم ونفع والانتفاع والذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى التواضع له ومرضاته وقربه ثوابه سبحانه وتعالى قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وعلوم الصالحين وعلومكم في الدارين آمين. Yang pertama daripada maksiat batin yaitu syarahut ta'am atau loba makanan. Ini adalah salah satu sifat yang dicela oleh syarak. Firman Allah, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu dan minumlah dan janganlah kamu terlampau batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Agama Islam melarang kepada kita melobai makanan, yaitu maksudnya sangat ingin atau banyak, sangat ingin kepada membanyakkan makan yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Karena yang demikian itu tidak lain daripada sifat binatang yang tidak berakal. Dalam agama telah ditetapkan hukum dan keharusan mengenai makan dan minum yang sebaik-baiknya dan yang bermanfaat dalam kesehatan tubuh. Sayyidina Umar dan para sahabat Nabi yang lainnya telah mengatur dan mengadatkan tiap-tiap segantang fitrah gandum dicukupkan untuk dimakan 8 hari. Segantang itu betul-betul 4 liter lah lebih. Dan ada pula di antara ulama yang menetapkan untuk 4 hari. Inilah keharusan makan bagi orang yang bekerja berat. Dan jika lebih daripada itu maka ia termasuk orang yang melampaui batas. 3,5 liter di sini seminggu. Lebih pada itu di sini apa? Berarti termasuk syarahut ta'am. Kadang bisa kita lah, seliter dan sorongan ini sorongan. Yang kedua syarahul kalam. Setengah daripada maksiat batin, artinya maksiat dosa nang batin. Yang kedua syarahul kalam, sangat gemar kepada banyak berkata yang tidak berfaedah. Ini adalah sifat kecelaan yang kebanyakan orang yang mempunyai sifat yang seperti ini. Maka hendaklah tiap-tiap kita berusaha menghilangkan sifat kerusakan ini pada batin kita. Karena dengan adanya banyak berkata yang sia-sia itu akan mendatangkan akibat yang tidak baik.
seperti berdusta dan mencela atau kemudaratan yang tidak dikira-kira, dan tidak luput pula daripada mendapat dosa dan murka Tuhan. Sebagaimana firman Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan daripada perkataan mereka, melainkan orang yang menyuruh orang berbuat baik, atau untuk mendamaikan di antara orang yang berbantah atau orang yang berkelahi. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa adalah ia beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik atau berdiam. Yang ketiga, setengah daripada sifat maksiat batin, ghadab atau pemarah. Sifat pemarah itu dicela oleh syarat dan merusakkan keimanan. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-ghadab yufsidul iman kama yufsidus sibru al-asad. Marah itu merusak akan iman, seperti jedam merusak akan madu apabila dicampur. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innal ghadab minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya marah itu daripada syaitan, dan syaitan itu dijadikan daripada api. Hanya saja padamlah api apabila disiram dengan air. Maka apabila marah salah seorang kamu, hendaklah ia berwudu. Untuk meredam marah yaitu dengan berwudu. Ingatlah, marah yang dilarang itu ialah marah yang dihasung oleh nafsu, yang tidak berdasar kebenaran. Tetapi jika dari yang benar, tidaklah dicela dalam agama, seperti memarahi orang yang melalaikan perintah agama, seperti orang amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi jika dari yang benar, tidaklah dicela dalam agama, seperti memarahi orang yang melalaikan perintah agama dan memarahi orang yang berbuat maksiat. Demikian marah Rasulullah kepada orang yang meninggalkan hak Allah Ta'ala, tak dapat orang lain menahan atas kemarahannya. Nabi kalau diri sendiri dicela, akan sampai disakiti, Nabi kada marah, kada membalas. Apabila hak-hak Allah, hukum Allah dilanggar, Rasulullah luar biasa marahnya, sehingga tidak ada satupun yang bisa meredam kemarahan Nabi apabila hak Allah, hukum Allah itu dilanggar. Kadang kita kadang-kadang diri seorang macam-macam disambati orang sehari, tapi kalau urusan agama dicela diam. Nah, ini kebanyakan kita terpaling. Seharusnya kalau urusan pribadi dicela, sambati orang, dimaki, itu biasa. Tapi seharusnya kalau agama Allah dihina, Quran dihinakan, Nabi Muhammad dihina, itu harusnya kita marah. Marah itu tidak dilarang, bahkan itu dianjurkan atau diwajibkan. Ini kanda sabar aja kita jar. Agama Allah kada perlu dibantu, Allah yang membantu. Allah tidak perlu ditolong. Bujur ya, Allah kada minta tolong lawan kita, tapi kayak apa hak kita sebagai hamba Allah apabila agama Allah dicaci, dimaki, dihina dan lain-lainnya. Nah, ini para wali-wali atau para ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kewajiban. Kadang-kadang kita kalau amar ma'ruf nyaman, tapi kalau nahi mungkar ini risikonya lebih besar.
nyuruh orang ayo kita sembahyangan, ayo kita beribadah, nya orang mau ada. Tapi kalau nahi mungkar pasti banyak menghalangi, banyak musuh. Pasti sudah. Maka agama ini tidak bisa tegak apabila kedua-duanya ini tidak jalan. Amar ma'rufnya aja, nahi mungkarnya kada jalan agama. Maka kalau ada yang berani nahi mungkar, kita harus dukung. Kayak mendukung. Kalau ada orang yang berarti macam-macam, kita luruskan pendapat mereka. Nabi kada seperti itu. Nabi kada penyarikan. Siapa dah Nabi kada sari? Nabi apabila agama Allah dicaci, dihina, Rasulullah marahnya luar biasa. Tapi kalau diri Sidin, sampai Sidin dilempar dengan kotoran, saking sariknya malaikat gunung datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, ujar malaikat nama gunung, hendakkah gunung Uhud ini ulun balik akan berbubuhannya atau jangan, biar Nabi. Barangkali ada di antara anak cucu mereka itu yang akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kadang-kadang kita kalau diri kita dicela, kita marah, berarti itu ada haudun nafsi, ada untuk menjaga atau membela diri. Seharusnya kalau urusan syariat Allah dicaci, dimaki, dihinakan, itulah harus kita berani membela akan hak-hak Allah atau hukum-hukum Allah. Nah, jadi marah ini dari syaitan. Nah, marah dari syaitan kayak apa? Nah, marah dari syaitan itu jangan sampai apabila lebih daripada 3 hari itu dari syaitan. Kita sifat marah itu manusiawi, tapi dibatasi Nabi jangan lebih marah atau sarik kepada saudara muslim itu lebih dari 3 hari. Apabila sampai 3 hari inya marah sampai kada berawaan, kada betakuran, mati, orang itu mati dalam keadaan jahiliyah. Apa? Jadi dibatasi 3 harinya. Kalau lebih daripada 3 hari, nah berarti itu daripada syaitan. Ada di antara para wali-wali Allah sarik sini marah. Marah mereka itu bukan daripada syaitan, tapi untuk takdib, membimbing atau mendidik murid-muridnya. Ada di antara wali itu penyalikan banget jadi. Kita kalau sedikit, itu mendidik akan batin-batin muridnya. Bahkan guru-guru yang sejati itu seringkali memarahi akan muridnya. Sekalipun muridnya itu bujur, tetap disalahkan oleh guru itu. Kenapa? Karena Sidin membimbing batin. Karena manusia ini tabiatnya apabila dibujurakan tuh imong benar. Apabila disalahkan itu tadi berarti Sidin sayang. Itu guru pendidik atau mursyid atau murabi, itu sifatnya. Karena guru itu kal haddad. Ada di antara guru murid ini haudi sariki aja. Itu sebenarnya bentuk sayang Sidin kepada murid. Karena guru itu dikatakan dalam salah satu perkataan aulia, kal haddad seperti tukang besi, pandai besi. Besi apabila dijual berkilo berapa? 3.000 lah sekilo, 5.000 kering larang lah. Besi Tuhan apa tuh? Tapi karena diulah dimasukkan ke pandai, diulah parang, diulah pisau, diulah apalagi kapak atau apapun, itu berharga. Besi nang berkilo tadi 5.000, nang sekilo itu diulah lading, berapa jadinya? Bisa 10.000 sebuting lading tadi, ya. Nah, belarang. Nah, maka itulah seorang guru pendidik kada mau muridnya itu dibujurakan. Nang Sidin itihi dalam sifat atau batin murid itu nang jeleknya, nang bujurnya kan murid Sidin orang tak meluruskan.
itu seorang guru. Tapi kalau kita yang bukan guru, kada boleh memandang jelek orang, pandang kebaikan orang. Ya Allah, nangaran pandai besi, kayak besi biar di banam catok, puas mau dicatok di banam, dirandam pulang di banyak, catok pulang sampai pijam, hanya besi tadi jadi manfaat. Anak itu seorang guru dan pembimbing namanya itu. Ada lagi istilah seorang guru mursyid atau murabi itu seperti falah, seperti petani, orang yang berumah. Limbah ditanam bani kada mau pang tanam buang. Gelangannya kada dilingai, rumput-rumputnya kada dicabuti, limbah bertanam 4 bulan hanya diitihi, lihat akan habian ketinggi rumput pada bani. Nangaran ketinggi rumput pada bani, hasilnya pun 50%, bisa 30, bisa 20% ya. Galangan sahabat tikus hitam. Nah, pupuknya bilang itu hak seorang petani kepada tuan. Nah, itulah hak seorang guru kepada muridnya. Banyak istilah-istilah. Kemudian ada lagi yang mengatakan guru itu seperti, ini guru mursyid, bukan guru taklim lah yang dibicarakan ini. Guru itu seperti tukang kamasan, amas balok. Amas balok kau lah dipakai nang sekilo balok tuh. Harganya sama, cuman tidak bisa dijadikan perhiasan, tidak bisa ditampilkan ke tengah orang banyak. Ada loh orang menampilkan amas balok dibawa kemana-mana. Tapi kalau sudah jadi kalung, nah, jadi galang, jadi utas, jadi anting, nah itu sudah bisa dijadikan perhiasan. Nah itu hak seorang guru. Kenapa jadi sering penyarikan? Ini bukan marahnya seorang guru atau aulia itu adalah untuk mengobati pecinta-pecinta mereka. Jadi kita untung kalau ada bisi pengguruan yang penyarikan tuh. Untung benar sebenarnya. Ada kita jangan cuma cari guru itu nang binaan nangai di sini. Pina di pusat-pusat sini ketujuanan kita ngalikan hokon mana mencari guru nang penyarikan, membimbing batin kita. Nah, gitu. Kalau hendak jadi kayak memang kayak itu sudah. Nah, jadi kalau ada yang marah daripada aulia itu namanya qahar dari Allah, sifat qahar dari Allah titipkan ke situ. Tapi kadang-kadang marahnya para aulia itu limbah setelah mamai hilang, keluar gitu hilang. Nah itu buktinya marahnya mereka itu bukan dari syaitan. Jangan bahasa kita tuh limbah sudah keluar ya sudah. Kada ada lagi membara di dalam hati. Kalau kita berbara dalam hati, membukut, sudah pajah soalnya di dalam masih ada. Dan yang keempat daripada maksiat batin, hasad atau dengki. Sebab dengki itu adalah sejahat-jahat maksiat batin dan menghilangkan pahala amal kebaikan. Sabda Nabi kita SAW, al-hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Dengki itu menghapuskan amal kebaikan atau menghapuskan pahala amal kebaikan seperti api memakan kayu yang kering. Dan jika ia mencita-cita supaya mendapat nikmat seperti yang telah didapat oleh orang itu, tidaklah dinamakan dengki dan tidak pula terlarang dalam agama. Nah, kalau kita melihat orang dapat nikmat, kita hendak kayak itu juga, itu kan apa? Bukan dengki yang dilarang dalam agama. Biasa, ya bahasa kita biasa. Kawan dapat satu nikmat, kita hendak kayak itu punya kawan. Itu bagus, persaingan dalam kehidupan tanpa ada dalam hati perasaan muar kawan tadi dapat nikmat. Tidak ada masalah itu namanya ghibthah. Ghibthah itu ingin mendapatkan sesuatu nikmat dari Allah seperti kawannya tanpa perasaan hati itu muar. Kalau hasad ini muar benar orang dapat nikmat. Jadi guru hari nang kaya hati apa di kerukut bidawa 40.000 di sini. Sarik benar.
Nangaran kesesarikan tuh macam-macam aja tuh, berusaha supaya nikmat yang Allah beri tadi dicabut atau hilang. Nah, kebahasan itu hanya nukar kendaraan Shopee ya rawain mek pulang nukar nenek ikan aku bilalu sini aku haburi paku itu salah satu ada hasad dalam hati itu. Salah satu ada penyakit dengki dalam hati. Kita hendaklah mengerti bahwa tiap-tiap orang yang mendapat nikmat dan bahagia itu adalah semata-mata ditakdirkan oleh Tuhan serta dikehendakinya. Maka segala sesuatu yang telah ditentukannya itu tidak dapat lagi dibantah. Nikmat dan bala itu adalah ketentuan Allah. Maka orang yang dengki itu bila orang lain mendapat nikmat ia menyangkal. Dan jika orang mendapat bala atau musibah dia selalu bersuka hati. Apabila orang dapat musibah himung benar hati. Itu tanda ada hasad dalam diri kita. Ini orang hasad tuh kayak itu. Apabila orang dapat bala musibah hati himung. Apabila orang dapat nikmat hati sangkal. Jangan nyakawat sorong keturunnya kayak itu. Jangan inya. Inilah satu-satunya kerusakan batin yang amat berbahaya, yang akan membawa kepada kerusakan lahir. Akhirnya mau membunuh, mau membinasakan hartanya, mau berkhianat dan sebagainya. Hilanglah sifat dengki itu dari batin kita, hilangkanlah sifat dengki itu dari batin kita masing-masing. Nah, biasanya dalam kitab Minhajul Abidin atau Sirajul Talibin disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, kebiasaan orang yang kena penyakit dengki ini orang yang sama gawian tuh bang, pedagang sama pedagang, santri sama santri, tuan guru sama tuan guru. Bari itu je muridku itu harus sekali ini jadinya seorang ada jadi kenapa-napa bisa dengki itu. Kayak apa caranya? Atau kawan bah di sebelah sekalinya ini jadi seorang kada jadi, lalu macam-macam aja nang bila inya dengki itu penyakit dengki. Kayak apa caranya supaya inya itu pamornya menurun atau hilang, lalu macam-macam bahari inya tuh kamu kada kawat lihat minuman pemabuk inya tuh bahari inya tuh kamu macam-macam tuh niatnya supaya apa? Supaya orang tadi menjauh dari guru itu tadi. Itu ada perasaan dengki dalam hati. Hati-hati. Ya, pokoknya orang sama gawian. Nah, sama gawian ini tadi mau berusaha untuk hilang. Jangan pedagang tuh orang lari sorong kada. Nah, macam-macam caranya tuh supaya inya tuh ada laris lagi kayak apa? Aku andak pembenci. Nah, bisa kayak itu. Ya julun semalam lah pak macam-macam supaya orang tuh diandak ini supaya kada payu lagi. Namun kayak itu bang inya laris di mana dah inya mencari penglaris tuh, minta banyak wadah guru siapa inya tuh cari di situ minta juga seorang supaya laris juga itu persaingan secara sehat ada masalah tanpa merusak ampun orang tadi. Itu biasa sudah. Hasad tuh orang sama gawian kebanyakannya kebiasaannya. Yang kelima bukhlun wa hubbul mal. Kedua macam sifat ini adalah satu-satunya sifat kecelaan yang amat sulit dihilangkan pada batin manusia. Malahan banyak di antara kita umat Islam yang belum dapat pengertian bahwa kedua sifat itu dilarang dalam agama dan akan mencelakakan dirinya. Bakhil, pelit, engken, wahubul mal. Ini dua tuh gara-gara pelit tuh katuju harta. Munya kada hubul mal, nya kada akon pelit, kada engken. Dan mencelakakan dirinya karena ia mengira bahwa hak miliknya itu boleh diperbuatnya menurut kehendaknya sendiri. Dan ia tidak menginsafi bahwa hartanya itu adalah semata-mata pemberian Tuhan kepadanya yang semestinya dibelanjakan menurut apa yang telah diperintahkannya. Firman Allah, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlih
wa khairul lahum bal wa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan janganlah mengira orang-orang yang kikir dengan harta yang dikurniakan Allah kepadanya itu akan menjadikan kebaikan bagi mereka, bahkan menjadi kejahatan bagi mereka. Nanti pada hari kiamat digantungkan pada leher mereka harta yang mereka kikirkan itu. Demikian Tuhan menerangkan siksaan yang akan diterima oleh orang yang kikir. Ketahuilah, kikir itu adalah dari sebab kesayangan kepada harta. Apabila terlalu menyayangi kepada hartanya, bersaranglah di dalam hatinya sifat kikir itu, sehingga dia tidak mudah berbelanja keperluannya sekeluarga atau untuk dirinya sendiri. Untuk seorang haja bilang biirit, ya jeburu hari makan kepala telang sebulanan itu aja, direndam ulang gitu aja tuh. Kepala sapat di sini dimakan. Nah, kasan seorang majainya bilang ngalih badan melorahkan, apalagi kasan orang. Apalagi untuk bersedekah kepada fakir miskin yang di sekelilingnya dia sayang mengeluarkan uang yang telah disimpannya. Apabila ada yang berhajat kepadanya untuk berhutang, dia mudah saja berdusta, tak ada uang simpanan, kecuali ada harapan yang menguntungkan baginya. Atau orang yang minta-minta dijawabnya tidak ada uang kecil. Ya, kalau yang dikatanya itu benar, sedang dalam hatinya ada kemauan untuk menolong orang atau bersedekah, dia tidak termasuk orang yang kikir. Ngalih di sini kikir ini. Maka betuliskan di pintu surga, anti haramun ala kulli bakhil. Wahai surga, engkau haram dimasuki tiap-tiap orang yang kikir. Al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Orang bakhil itu musuhnya Allah sekalipun dia orang alim. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang bakhil itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari surganya Allah, jauh daripada manusia, dekat dengan api neraka. Nah, jadi gampang orang bakhil. Tapi ada orang yang paling bakhil di antara orang yang bakhil. Itu bakhil sudah. Ada orang yang abkhalul bukhala, orang yang paling kikir di antara orang yang kikir. Dikatakan Nabi, apakah kalian tahu siapa orang yang paling bakhil? Kata Nabi, bakhil ini aja tadi sudah jauh dari rahmat Allah, jauh dari surga, apalagi orang yang paling bakhil. Ujar sahabat, kami tidak tahu ya Rasulullah. Orang yang paling bakhil adalah idza dzukirtu indah wa lam yusalli alayya. Apabila dia mendengar namaku disebut, dia diam tidak mau berselawat kepadaku, itulah orang yang paling kikir. Kenapa jadi paling kikir? Nyaman benar gawiannya. Kada hopon joinya mau mendengar nama Nabi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu aja amalannya. Mengeluarkan harta macam-macam tuh. Artinya tingkatan bakhilnya masih di bawah. Tapi kalau orang mendengar nama Nabi disebut, dia diam kata mau berselawat, itu orang yang paling bakhil. Kenapa? Nabi yang dicintainya disebut orang, sehingga dia diam. Tidak ada perasaan bergetar hatinya di waktu nama kekasihnya disebut. Berarti orang itu paling bakhil, dan orang itu bohong cinta kepada Nabi. Kita cinta dalam hati dengan seseorang, namanya disebut, hati kita ini imung berbunga-bunga. Apalagi nama Nabi disebut, yang kita katakan Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hati-hati kita nih, paling bakhil tuh. Jadi orang kada mau bersedekah tuh levelnya masih di bawah.
ketimbang orang yang apabila disebut nama Nabi disebut dia tidak mau bersalawat. Hati-hati, paling bakhil. Ini ujar Nabi. Amalannya nyaman benar. Shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bersalawat itu pulang dibalas 10 rahmat. Kayak begitu. Dibalas 10 rahmat. Shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Berapa kali nama Nabi disebut? Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, nyaman benar. Kemudian yang ke-6, hubbul jah, mencintai kemegahan atau pangkat, suka popularitas. Ini adalah juga penyakit batin yang berbahaya. Sabda Nabi kita, hubbul mal wal jah yunbita min nifaqil qalbi kama yunbitul ma'u al-baqala. Mencintai harta dan kemegahan, popularitas, itu menambahkan sifat munafik, menumbuhkan sifat munafik di dalam hati, seperti air menumbuhkan sayur-sayuran. Karena dengan adanya mencintai harta dan kemegahan, dia tidak segan berdusta, merubah janji dan berbuat curang terhadap orang lain. Sehingga dengan adanya sifat yang seperti ini, ia telah menjadi orang munafik, cinta kepada harta dan kemegahan, pangkat, kemuliaan dan sebagainya. Kesemuanya ini dilarang dalam agama. Ingatlah bahwa sifat-sifat tersebut tidak tertentu kepada orang yang telah memilikinya, tetapi ia adalah umumi ke semua orang. Terkadang orang fakir lebih kuat mencintai harta dari orang kaya, dan orang rendah lebih ingin mau berpengaruh dan berkemuliaan daripada orang yang telah mempunyai kemuliaan itu. Karena letaknya sifat-sifat ini adalah di dalam hati manusia, dan tentang menghindarkannya sifat-sifat kerusakan ini tergantung kepada pengetahuan dan keinsafan seseorang. Intinya harus tahu dahulu bahwa itu dilarang dalam agama. Apabila kini hati ikam kayak ini, berarti itu ada cinta harta, cinta popularitas. Namun kita kada suka belajar ilmu tentang masalah itu, kada tahu, sangkan bujur aja, sangkan bagus aja, padahal itu penyakit yang sangat bahaya di dalam hati. Ciri orang itu, minta maaf, ciri orang itu diantara kita contoh seorang ulama, dia cinta popularitas dengan ilmunya. Mengajar di majelis ketujuh di tengah orang banyak. Minta maaf, jangan bahasa kita tuh, jangan khawatir orang ribuan. Mbah nama ngaji 4 5 orangnya bayar hawa lalu apa ini ampihan pengajian itu salah satu ada hubbul jah di dalam hatinya. Emangnya mencari apa? Apakah kena ditakuni guru? Ikam berapa pengikut ikam? Kada ada ditakunin itu. Ikam sudah sampaikan kah ilmu atau belum? Hatta seikut orang namun dengan. Nah ini penyakit nih. Buka pengajian di mana-mana. Banyak orangnya berkurang ampihan sudah kita jalan. Sana apa? Apa maksudnya? Berarti hendak mencari murid, hendak mencari pengikut. Semakin banyak pengikut seseorang itu, semakin besar tanggung jawabnya di hadirat Allah. Ada di antara guru-guru kita bahari Martapura, termasuk Masya Allah minal aulia beliau ini. Pengajian 10 orang ngaji. Jadi kayak kita nih 10 orang pondokan bawa kitab. Jadi kena kayak ulun kan ada nana 4 jawab malujuan 4 guru ay 4 teh. Kena nang sikong tadi nang 10 tadi 4 bawa kawan sikong berdua. Ibak rumah sampai puluhan 50 100 parai di sini.
parah dulu karena bulik ulang sebelum tadi dilajar sini imba dilajari banyak ulang parah ya di sini ini orang ketujuh humul karena kada hendak artinya popularitas ditakuni kenapa di sini semakin banyak tuh di sini orang mengaji itu kadang-kadang minta maaf orang banyak tuh kadang-kadang dikajinya tuh hasil gerada kadang-kadang minta maaf setiap majelis yang banyak-banyak kita bukan menangati orang banyak bagus untuk ilmu tuh wajib untuk ilmu cuman kualitasnya maksudnya niatnya apalagi kadang-kadang ibu-ibu itu kan niatnya apabila orang banyak tadi ini sebagian kada berataan rame tulakan ke sana niatnya bahanyaran baju memang kayak itu sudah aku minggu dudi kena gini pulang baju nah hanyar ini keluaran nah hanyar model yang baru ulang bahanyaran baju baharatan amas ulun kemana-mana ulun sambat amun pian sari ulun berarti pian itu ulun ini barangnya nyambat perahu aja dan minta maaf hasilnya nol kada jauh-jauh kita bahari ngaji ke sini masya Allah pengajian di sini datang aja di sini datang bilang seminggu ini ngaji terus ditakuni masalah rukun wudu istinja kada bujur ngaji sudah puluhan tahun di mana kuliah ilmu kenapa niatnya sudah kada bujur nah itu di sini kalau kita orang sedikit di sini nyaman nak betakun nyaman coba orang banyak sampai ribuan kalau betakun guru ulun betakun gak paham guru ya dah kawa maka hidupnya ilmu dengan soal dengan bertanya kalau kita kan memang kada paham minta maaf apalagi ini orang ya tadi bang jurutan bukan kada bagus tak bagus untuk ilmu cuman ulun pertanyakan hasilnya mana hasilnya itu mana maka terkadang setiap majelis yang besar itu di situ ada pasar kadang-kadang orang ke pasar lainnya orang habis ngajian bulik ngapa bisa udah tahu juga aku ya ada tahu kenapa niat untuk ilmu itu tadi sudah luput kada aja penting untuk ilmu paham dah ada paham dah itu urusan bujur tapi syaratnya luput jangan bahasa untuk ilmu tuh bujur-bujur fokus didengarkan kada paham juga itu sudah memang kayak itu Tuhan memberi ini kenapa nuntut ilmu sambil selfie aku nuntut ilmu dia kadang-kadang sambil berchattingan kayak mana masuk ilmu nuntut ilmu sambil chatting sambil bawaan chattingan sambil chat-chatan kayak apa paham nah ada mau artinya di samping kita berguru dengan orang itu harus ada guru nah kalau kita nang tempat bertanya kalau bahasa orang artis itu apa guru apa dia apa sambatan buat artis itu aja spiritual nah itu maksudnya tempat mencurahkan segala apapun kepada guru itu tadi spiritual yang penting hasil istiqomah ulang niatnya bujurakan insya Allah bujur dapat dan syarat-syarat untuk ilmu ulang bujurakan niat dari rumah bujur mantap untuk ilmu kemudian pasang niat sampai ke sana bujur-bujur didapatkan kadang-kadang apabila nuntut ilmu kita pada orang banyak apalagi ibu-ibu bakal kawanan dulu anunya lah pandiran benar aja aku pengajian di Al-Buan mana kayak itu tuh nah minta maaf ulun pernah mengisi
di bubuhan apa beginian sosialita hendak lagi aku judul sini sekali ini cukup sosialita seorang penceramah kayak itu inya berkumpul sama kawan-kawan inya harus kayak sampai chattingan berpanderan karena dihargai kita kenapa dosanya kok jika bahasa kita nyampaikan ilmu itu sia-sia walaupun minta maaf duitnya banyak amplopnya ganal tapi kenapa kita berpander di ujung-ujung di bakawan bapak berlima situ ini sekelompok kadang-kadang nama ini ujung-ujung sana sampai berpanderan situ si berpander ya Allah jurun cukup nah ini dulu jangan diundang lagi sini anak guru kawakai guru berpotok nah ini penyakitnya nih nangaran guru jadi manusia juga tak itihinang pinanang nyalihai juga itu mana kawakan guru foto guru selfie guru astagfirullah jurun kada sampai dah jangan lagi diundang sini bukan masalah itu kada kita berpander inya di situ ada gawian yang lain dimamai salah bebek mirip sudah tangga ini mamai ngalih ya kan padahal guru penyarikan pulang kan jurun stop jangan lagi diundang ke sini apa gambaran apa amasnya sampai ke sini nah kal apa bonel kelihatan deh berserudung kadang rambut kelihatan karena sosialita bonelnya nang kayak ini negaranya nang kayak bon artis nang anu tuh bonelnya singganalan nang kayak galang ya Allah ada sanggup aku menghadapi dunia nang kayak ini dunia artis nih buan Ustaz Solmed mentahan nang kayak ini Ustaz almarhum Ustaz Jepri nang kayak Ustaz Alasudon ada sanggup dulu nih berbaik ulun duduk di kafe daripada nang kayak ini dulu bakal kulina menghadapi buan itu di kafe daripada di majelis kita kan lebih hargai nah ini hasil menurut ilmu pernah diundang itu setiap bulan kawalah guru sini juru minta maaf ada kawan yang lain disuruh bang amplopnya ganal tapi kesenang apa amplopnya namun seorang kada dihargai cara mah kelalaunya ada didangarinya juga buahnya namun dangari kepalanya 10% nanti Tuhan ini bukan dangarakan menang buah rambut hijau rambut habang naik darawa judul ini sudah ya judul baik duduk kita di kafe dudukan sambil penyanyian daripada naga kayak ini bakal kulina daripada di majelis nah ini kan pernah itu tak ini kisah hubul jah alih naga kayak ini ya tadi wajian banyak orang ambilan nang dicari nampak berarti mencari pengikut maka dikatakan Rasulullah man talabal ilm siapa menuntut ilmu liyubahi bihil sufaha supaya menganggap orang yang bodoh au liyumari bihil ulama atau berdebat dengan ulama au liyusrifa wujuhan nas atau supaya mencari murid pannar fal jannah alaihi haram au kama haram orang itu dapat surga ayo penyakit nenek. Nah tapi kalau kita berisi guru spiritual tadi kita kata pasal jangan itu ikan jangan itu ikan ada perguruan nang pamamayan harus ada berisi itu kalau seorang ini salah bilang namun kita manusia melihat macam-macam bisa disinggah juga nang abang kuning tapi karena ada di sini jangan itu ikan nah itu untungnya kita bisa guru penyarikan artinya sidin mengontrol lawan kita apa yang dalam hati kita kadang-kadang sidin tahu diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah mengetahui apa saja yang ada di dalam hati seseorang muridnya itu hubbul jah cinta popularitas kadang-kadang kayak itu kita yang ketujuh hubbud dunya juga sifat kerusakan batin manusia Tuhan melarang kepada kita mencintai dunia maka yang dimaksud dengan cinta dunia ini ialah mengingini segala kesenangan dan kelezatan dunia yang tidak dibolehkan dalam agama seperti mencintai harta kemegahan, kemuliaan dan sebagainya mencintai dunia ini melengkapi kesemua itu
Tapi jika kita mengambilnya itu dengan tujuan untuk menyampaikan kepada keselamatan hidup di akhirat dengan menuruti batas-batas yang diterangkan dalam agama, tidaklah dilarang kita mengambilnya sekedar perlunya. Malahan diperintahkan kepada kita untuk mengambil kesempatan dalam dunia ini memperbanyak amal kebaikan yang akan dibawa ke alam akhirat nanti. Seperti sabda Nabi kita, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu kebun-kebunan untuk akhirat. Karena dalam dunia inilah kita dapat mengerjakan segala amal kebaikan yang menjadi perbekalan di akhirat nanti. Jika kita berusaha mencari rezeki, hendaklah kita bertujuan untuk menunaikan kewajiban berbelanja sekeluarga agar jangan mengambil hak orang lain, dan supaya menguatkan ibadah kepada Allah. Demikianlah hendaknya yang kita tujukan dalam berusaha di dunia ini, semuanya untuk bertakwa kepada Allah. Dan kedelapan adalah takabur atau kibir atau sombong. Dia adalah sebesar-besar penyakit batin dan amat berbahaya. Firman Allah, qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kamu akan pintu-pintu neraka jahanam seraya kekal di dalamnya, maka itulah sejahat-jahat tempat orang yang sombong. Kibir itu ialah merasa dirinya lebih besar dari orang lain, lebih alim, lebih kaya, lebih mulia. Tiap-tiap merasa lebih dari lainnya adalah kibir. Sifat ini dilarang dalam agama. Maka hendaklah tiap-tiap kita menjauhi dari sifat yang dilarang ini. Kalau kita memikiri dari asal kejadian diri kita ini, tentu tidak patut benar kita bersombong diri. Kita dijadikan oleh Tuhan dari setitik air mani yang sangat hina. Beberapa bulan dalam kandungan ibu, lahirlah kita ke dunia ini dengan bertelanjang. Kita tidak tahu apa yang mesti kita makan dan yang kita pakai. Jika tidak, kecintaan ibu dan bapak tentu tak dapat hidup menjadi orang dewasa. Itu adalah semata-mata rahmat kasih sayang Tuhan kepada kita sekalian. Oleh yang demikian itu, hilangkanlah sifat kibir itu di dalam hati kita. Kemudian, bagaimana cara menghilangkan sifat kibir itu jika dia seorang alim? Tentu dia mengaku dalam hatinya bahwa dia lebih berpengetahuan dari orang lain sekelilingnya. Atau seorang kaya, tentu ia merasa bahwa dia lebih banyak mempunyai harta dari semua pesuruhnya. Di sini dijawabkan, kalau dia orang yang berpengetahuan, hendaklah ia berkata di dalam hatinya, saya ini ada berpengetahuan atau mempunyai ilmu. Wajib aku mengamalkan menurut apa yang telah aku ketahui. Dan jika datang kepadaku orang yang hendak belajar, wajib atasku memberikan pelajaran kepadanya. Kalau tidak, tentulah aku akan mendapat siksa dan murka Tuhan yang lebih berat dari siksaan orang yang tidak berpengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu adalah amanah yang disimpankan Tuhan pada diriku. Jadi lebih berat tanggung jawabku terhadap Tuhan daripada orang yang tidak tahu. Seperti sabda Nabi kita, asyaddun nas adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi'ilmih. Manusia yang paling sangat mendapat siksa pada hari kiamat ialah orang yang berpengetahuan yang tidak bermanfaat ilmunya, yaitu yang tidak mengamalkan ilmu pengetahuannya. Dan jika dia seorang yang hartawan, aku ini diberikan Allah harta yang banyak. Mana harta ini? Yang mana harta ini adalah juga amanah Tuhan kepadaku. Aku akan ditanya nanti pada hari kiamat, dari mana harta yang engkau dapat? Adakah dari usaha yang halal ataukah dari yang haram? Dan kemana engkau gunakan harta itu? Adakah kepada yang diridhai atau tidak? Sudahkah engkau berikan hak-hak fakir miskin dan hak-hak orang yang bersangkutan dengan engkau? Dan orang yang kaya itu lebih berat dan lebih teliti hisabnya daripada orang yang miskin. Maka jika ia menginsafi seperti demikian, tentu segala sifat kesombongan dan perasaan tinggi itu tak ada lagi dalam batinnya. Sabda Nabi kita, al-mutakabbir walladzi in wa'idha anifa wa in wa'adha anafa. Orang yang sombong itu jika dia diberi teguran, ia marah. Ditagur orang sariknya, pian salah guru wae sarik. Itu tandanya ada sombong di hati. Emangnya apabila seorang salah itu tadi hilang kemuliaan? Kan malah mengakui kesalahan itulah salah seorang itu mendapatkan kemuliaan. Seorang alim ditagur, yang tersalah guru wae. Buk ikap niat wani-wani menambur aku. Engkau berapa biji tamat?
Kan seolah di mana? Nah, itu tanda disombong dari hatinya dengan ilmunya. Dan jika menegur orang selalu dengan kekerasan, menegur orang jangan bahasa tua harus ikam jangan kita menuruti apa nama aku mau. Nah, itu tandanya orang sombong. Imam Syafi'i setiap kali berdebat, berdiskusi dengan orang, uji Imam Syafi'i, setiap aku berdiskusi dengan orang, berbicara dengan orang, aku lebih suka bahwa orang itu yang menang ketimbang aku. Berdebat nih orang, aku lebih suka orang itu menang daripada aku. Kalau kita kata harus orang menang, orang tuh kayak kalah. Nah, ini kata mudahan kebenaran ada pada dirinya. Saking apa? Saking hendak benar menghilangkan sifat sombong dalam hati. Yang ke-9, ujub akan dirinya. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan guru-guru kita dapat kita amalkan jadi manfaat bagi kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan mati syahid, dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah sampai akhir hayat dalam keadaan menuntut ilmu, atau niat dalam keadaan menuntut ilmu tidak terputus sampai akhir hayat kita, supaya kita mati dalam keadaan mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa billahi min hadi ahli an-nar. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa huwa kulli 'amalin yuqarribuna ila rabbik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ارزقنا بعض الاستقامة انك على كل شيء قدير ومستر عيوبنا وعيوب معلمنا أننا لا تدبر في علوم منا صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد